Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang etika bisnis. Kita mengatakan bahwa bisnis bisa berkembang menjadi sebuah profesi yang luhur atau etis. Ini berarti bisnis perlu dijalankan secara etis. Namun disitulah timbul persoalan. Apakah benar bahwa bisnis perlu dijalankan secara etis? Apakah bisnis perlu etika? Apakah antara bisnis dan etika ada hubungannya? Apakah bisnis punya etika? Atau apakah bisnis memang mengenal etika? Singkatnya, apakah ada etika bisnis? Persoalan ini tidak hanya dihadapi pada tataran teoritis dan filosofis, melainkan juga secara khusus pada tataran praktis di lapangan. Di sini kita akan bicara tentang mitos bisnis amoral. Dia mengatakan, jadi mitos bisnis amoral mengatakan bahwa bisnis adalah bisnis. Bisnis jangan dicampur adukkan dengan etika. Demikian ungkapan yang sering kita dengar yang menggambarkan hubungan antara bisnis dan etika sebagai dua hal yang terpisah satu sama lain. Inilah ungkapan-ungkapan yang oleh De George disebut dengan mitos bisnis amoral. Ungkapan atau mitos-mitos ini menggambarkan dengan jelas anggapan atau keyakinan orang bisnis sejauh mereka menerima mitos itu tentang dirinya, kegiatannya, lingkungan kerjanya. Jadi antara bisnis itu tidak ada sangkut pautnya dengan etika, dengan moral, karena bisnis adalah bisnis. Di sini kita lihat ya, untuk memperlihatkan kebenaran mitos bisnis amoral, bisnis diibaratkan sebagai permainan judi yang dapat menghalalkan segala cara untuk menang, untuk memperoleh keuntungan. Atas dasar ini, maka muncul beberapa argumen yang pada dasarnya mau memperlihatkan bahwa antara bisnis dan etika tidak ada hubungan sama sekali. Yang pertama, seperti halnya judi atau permainan pada umumnya, bisnis adalah sebuah bentuk persaingan yang mengutamakan kepentingan pribadi. Sebagai sebuah bentuk persaingan, semua orang yang terlibat di dalamnya berusaha dengan segala macam cara dan upaya untuk bisa menang. Dengan kata lain, bisnis sebagai permainan penuh persaingan yang ketat cenderung menghalalkan segala cara demi memperoleh keuntungan. Yang utama bagi orang bisnis agar bagaimana bisa menang dalam persaingan yang ketat, bagaimana bisa untung sebesar-besarnya. Karena itu segala peluang dan cara dipakai untuk meraup keuntungan. Maka norma-norma dan nilai-nilai etika akan dengan mudah diabaikan. Ini berarti etika tidak punya tempat dan tidak relevan untuk kegiatan bisnis. Yang kedua, aturan yang dipakai dalam permainan penuh persaingan itu berbeda dengan aturan yang ada dan dikenal dalam kehidupan sosial pada umumnya. Demikian pula aturan bisnis jelas dan aturan sosial dan moral pada umumnya. Karena itu, bisnis tidak bisa dinilai dengan aturan moral dan sosial sebagaimana yang kita kemukakan dalam kehidupan sosial pada umumnya. Yang ketiga, orang bisnis yang masih mau mematuhi aturan moral akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di tengah persaingan ketat tersebut. Dengan kata lain, di tengah persaingan bisnis yang ketat, orang yang masih memperhatikan etika dan moralitas akan kalah, akan merugi. Mereka akan merugi
kalau dijalankan secara pantas atau tidak pantas menurut kaedah-kaedah moral, melainkan berdasarkan aturan dan kebiasaan yang dipraktikkan dalam dunia bisnis. Karena itu, yang ketiga, orang bisnis yang masih mau mematuhi aturan moral akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di tengah persaingan ketat tersebut. Dengan kata lain, di tengah persaingan bisnis yang ketat, orang yang masih memperhatikan etika dan moralitas akan kalah, merugi, tersingkir dengan sendirinya. Bisnis demikian bukanlah tempat yang cocok bagi orang seperti itu. Jadi kesimpulannya, bisnis dan etika adalah dua hal yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Bahkan, sebagai diungkapkan dalam salah satu argumen, etika justru bertentangan dengan bisnis dan akan membuat pelaku bisnis kalah dalam persaingan bisnis yang ketat. Maka orang bisnis tidak perlu memperhatikan imbauan-imbauan, norma-norma, dan nilai-nilai moral. Tapi, namun, pernyataan serius perlu jawab, bahkan oleh orang bisnis sendiri. Berdasarkan praktik di lapangan, apakah benar demikian? Sebagian orang bisnis akan menjawab secara afirmatif bahwa memang demikian. Namun apakah jawaban afirmatif tersebut sungguh-sungguh telah dipikirkan secara matang dan kritis? Tanpa mengabaikan kenyataan, adanya praktik bisnis yang tidak etis dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa argumen yang dapat dimajukan untuk memperlihatkan bahwa mitos bisnis amoral sesungguhnya tidak sepenuhnya benar. Bahkan orang bisnis yang tulen, yang bervisi masa depan dalam jangka panjang, akan sulit menerima kebenaran mitos tersebut. Bagi orang bisnis yang menginginkan agar bisnisnya bertahan lama dan sukses, tidak hanya dari segi material, tetapi dalam arti seluas-luasnya, mitos tersebut sulit dipertahankan. Pengalaman bisnis mereka memperlihatkan bahwa mitos bisnis amoral sama sekali tidak benar. Kenyataannya ya, contohnya bahwa perusahaan IBM itu perusahaan yang sangat terkenal di dunia. Juga perusahaan Johnson & Johnson. Sekedar menyebut ya perusahaan itu ya berhasil karena memegang teguh kredo etis atau komitmen moral tertentu sudah cukup membuktikan ketidakberanan mitos tersebut. Yang pertama, bisnis memang sering diibaratkan dengan judi. Bahkan sudah dianggap sebagai semacam judi atau permainan penuh persaingan yang ketat. Tidak ada orang yang membantah. Namun bisnis tidak sepenuhnya 100% sama dengan judi atau permainan. Memang seperti halnya judi, dalam bisnis orang dituntut untuk berani bertaruh, berani mengambil risiko, berani berspekulasi, dan berani mengambil langkah atau strategi tertentu untuk bisa berhasil. Namun tidak bisa disangkal bahwa yang dipertaruhkan dalam bisnis tidak hanya menyangkut uang atau barang material. Yang dipertaruhkan dalam bisnis tidak hanya menyangkut uang atau barang, tapi lebih dari itu. Dalam bisnis orang mempertaruhkan dirinya, nama baiknya, seluruh hidupnya, keluarganya, hidup serta nasib umat manusia pada umumnya, sebagai konsumen langsung atau sebagai konsumen dari sisa industri. Karena itu, orang bisnis memang perlu menerapkan cara yang strategi yang tepat untuk bisa berhasil karena taruhan yang besar.
Ya, yang kita katakan tadi, taruhan namanya, keluarganya, mempertaruhkan dirinya, seluruh hidupnya. Alasannya karena bisnis adalah bagian atau aktivitas yang penting dari masyarakat. Bisnis adalah fenomena modern yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Bisnis terjadi dan berlangsung dalam masyarakat. Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Itu berarti norma atau nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam kehidupan pada umumnya. Yang menarik, iklim bisnis dewasa ini menuntut para pelaku bisnis untuk mampu mengelola bisnisnya dalam relasi sosial yang tanggap terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Ada kesadaran yang semakin kental bahwa kalau mau berhasil dalam bisnis, seorang bisnis harus ditanggap terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, termasuk di dalamnya harapan agar bisnis dijalankan secara baik, paling kurang agar kepentingan masyarakat, konsumen atau pemakai milik bersama, misalnya berupa air, udara, aset umum, tidak dirugikan. Di pihak lain, masyarakat menyadari bahwa bisnis adalah bagian integral dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Ketiga, harus dibedakan legalitas dan moralitas. Suatu praktek atau kegiatan mungkin saja dibenarkan dan diterima sebagai legal karena ada dasar hukumnya. Praktek monopoli yang didukung kebijaksanaan pemerintah adalah contoh yang tepat di sini. Suatu perusahaan mendapat monopoli berdasarkan aturan-aturan pemerintah yang tertentu.